Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Dayu Akraminas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji tentang ilmu tasawuf, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang saat ini telah hadir di hadapan kita, guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan pimpinan Tarekat Idrisiyah sekaligus pembimbing utama Haji dan Umroh Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya saya. Alhamdulillah. Baik. Makin tetap semangat ya saya. Ya, baik. Di sini juga telah hadir bintang tamu kita Bapak Dr. Haji Wijaya MC MSI. Beliau ini merupakan Ketua Konsorsium Tasawuf Psikoterapi Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir di studio kali ini. Kita akan membahas, berbincang bersama-sama tentunya tentang ilmu tasawuf. Juga hadir Ustaz Deden, Ustaz Mukti, Kori dan terjemah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya juga hadirin yang telah hadir, ibu-ibu dari MT Al Jihad, Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kok agak semangat ya? Apa karena faktor ngantuk subuh-subuh ya? Sekali lagi dong. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, para pemirsa yang ada di rumah, kali ini insya Allah kita akan mengkaji tentang ilmu tasawuf. Saat ini kita akan membahas tentang maqam tafwid. Maqam tafwid Syekh. Ya. Jadi kita akan jelaskan dulu apa itu tafwid itu Syekh. Silakan Syekh sebagai pemantik Syekh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, alhamdulillah di pagi hari ini saya ditemani oleh Dr. Wijaya dari Palembang, Dari Palembang. yang sudah beberapa kali ke Idrisiyah di Tasikmalaya. Ya. Nah, kita akan sharing di pagi hari ini. Kita bahas tentang tafwid. Tafwid itu menurut bahasa artinya penyerahan. Baik, kita ke belakang untuk review supaya punya gambaran tentang ilmu tasawuf, bahwa ilmu tasawuf itu dibagi dalam dua bab besar. Yang pertama adalah makasib, artinya proses kita dalam menjalankan ilmu tasawuf. Yang kedua mawahib, bonus atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut tafwid di sini adalah kaitan dengan tahliyah. Artinya bahwa kalbu kita harus didandani dengan sifat-sifat yang terpuji, atau disebut makom yang terpuji. Nah, salah satunya adalah tafwid. Tafwid artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu nih studio, pernahkah kita merasakan penyerahan total kita kepada Allah? Kapan kira-kira? Sering atau jarang-jarang? Kasihan. Padahal kalau makom tafwid ini iqomah tegak berdiri dalam kalbu kita, pasti orang yang paling bahagia sedunia dah. Hilang rasa takut urusan dunia, sekalipun dikasih musibah tidak akan sedih yang berlebih-lebihan. Itu kan orang yang bahagia, tidak akan depresi. Ya. Kalau makom tafwid ini tegak berdiri menghiasi kalbu kita. Nah, makom-makom termasuk tafwid ini adalah
bentuk dari keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang 6. Kalau tidak ada rukun iman yang 6 dalam kolbu kita tertanam, tidak mungkin berbuah tafwid. Tidak mungkin menjelma menjadi tafwid. Kita bisa pasrah total kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah makom iman. Nah, tafwid itu ada di makom ihsan. Tidak akan berdiri ihsan tanpa makom iman. Kepercayaan kita kepada Allah dalam kolbu kita. Maka dari iman itu harus menjelma menjadi satu makom namanya tafwid. Penyerahan total kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus jangan sampai kolbu kita kosong. Kalau kolbu kita tidak ada keimanan atau kecil iman kita, tidak mungkin kita bisa tafwid, menyerahkan segala urusan kita, hidup dan mati kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah ini kan asing, Syekh. Istilah tafwid itu mungkin ibu-ibu baru dengar ya, tafwid ya. Mungkin yang sering didengar itu tawakal. Ini mungkin gimana, Syekh? Ya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'min, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa upawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Artinya wa upawwidu, aku serahkan amri, urusanku, ilallah, kepada siapa? Kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun, maha melihat, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Nah, disitulah ada kalimat upawwidu. Nah, masdarnya kalau menurut santri tafwid. Fawwadha yufawwidu tafwid. Penyerahan total kepada Allah. Kalau kita lihat terjemahnya ya biasa saja. Biasa saja. Ternyata pendalamannya ada dalam ilmu tasawuf, disebut makom tafwid. Kenapa kita harus menanamkan makom tafwid, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tahu mengenal diri kita. Arofa nafsah, kita ini makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Makanya kalau ada orang sombong, itu ajhalun nas dalam ilmu tasawuf. Orang paling bodoh namanya orang takabur. Bisa takabur karena ilmu, merasa pinter. Bisa takabur karena harta. Bisa takabur karena status sosial. Bisa takabur karena keturunan. Maka orang yang takabur itu ajalunas, orang yang bodoh. Kenapa? Sejatinya hamba itu, makhluk yang diciptakan itu, la haula wala quwata, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Sekecil apapun, sedikit pun, illa billah, kecuali pertolongan dari siapa? Allah. Nah, kita membangun makom tafwid ini sangat penting sekali. Ya, kalau berarti statusnya makom ya. Makom. Mungkin bisa dijelaskan, makom ada juga nama yang lain, ahwal, hal. Gimana itu, Syekh? Ya, ini dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan makomat atau makom-makom, ada ahwal. Ahwal. Kalau makomat atau makom-makom itu ada dalam makasib, proses usaha. Kalau halat itulah kondisi kolbu ketika Allah berikan karunia ke dalam kolbu kita, namanya ahwal. Nah, kita belajar dalam makom atau makomat, artinya proses usaha kita. Kita harus menjalani makomat itu dari qiyam. Iqomah, ya. Menegakkan sifat tafwid di dalam kolbu kita. Coba bayangkan kita menghadapi kehidupan yang luar biasa. Frame dunia itu ad-dunya darul ibtila wal fitan. Ingat, dunia ini frame-nya adalah tempatnya ujian dan fitnah. Terasa apa enggak? Dulu punya suami dikejar-kejar katanya. Ya. Di malam mimpi, di siang terbayang. Kayak Pak Wijaya gitu. Sudah nikah baru 1 minggu. Wah, mulai yang buruknya nampak. Ya. Sebelum nikah nggak kelihatan. Pokoknya Arjunaku. Masya Allah. Setelah 1 minggu, 2 minggu semakin kelihatan keburukannya. Semakin kelihatan negatifnya. Akhirnya Arjunanya hilang. Nah,
kita menghadapi kehidupan. Dunia bisnis begitu kerasnya. Dunia politik apalagi. Kita menghadapi sisi kehidupan di alam nyata. Kalau kolbu kita ya tidak belajar ilmu tasawuf, maka kita tidak akan bisa menjalankan tugas kita menjadi hamba, menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, baik. Nah, maka disitulah peran ilmu tasawuf. Kita harus membangun makom tafwid. Saya mau ke Pak Dr. Wijaya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan ini Pak Dokter, mungkin bisa diberitahukan atau diinformasikan tentang apa itu psikoterapi Islam itu. Tasawuf itu ya. Orientasinya apa, visi misinya apa gitu. Silakan. Sebenarnya nih Mas Dayu, ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi kesadaran itu bahwa ada sesuatu yang baru, itu memang baru. Ya kan? Artinya begini, bahwa pada saat sekarang pada masyarakat awam itu hanya mengenal dalam proses terapi itu hanya menggunakan metodologi psikologi. Tetapi ternyata ada satu metode yang memang betul-betul Islami yang dipakai dalam proses rehabilitasi jiwa, dalam proses penguatan jiwa, dalam proses pembangunan kesadaran. Itulah yang disebut dengan psikoterapi yang digunakan dengan metode tasawuf. Metode tasawuf. Berarti psikoterapi Islam banyak ya? Instrumennya banyak ya, Pak Wijaya? Atau hanya tasawuf saja? Sebenarnya salah satu yang membangun kesadaran itu hanya satu metodenya dalam Islam, yaitu dalam konsep-konsep yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf ya. Ya. Bisa ini menarik ini ya. Jadi kita mungkin terbayang kalau psikologi itu di luar Islam gitu kan. Artinya ada aksentuasinya ya, ada pentingnya juga ya. Iya, soalnya begini, kita harus melihat. Untuk itu kita harus melihat bagaimana metode, strategi bangun teori daripada tasawuf, kemudian epistemologi daripada epistemologinya. Iya, tasawuf itu. Pertama kalau kita lihat bagaimana tasawuf itu memandang tentang jiwa. Tentang jiwa. Ternyata kalau dalam psikologi cukup berangkat kepada jiwa. Tetapi energi jiwa itu yang disebut dengan mental. Mental yang dinamis itu yang disebut dengan batin. Kesadaran batin itu yang disebut dengan spiritual. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat ada orang itu rajin menyumbang, rajin bersedekah, tetapi orang itu tidak rajin sholat. Dalam psikologi salah juga? Tidak ada masalah. Oh, tidak masalah ya? Tetapi dalam tasawuf ini bermasalah. Oh, bermasalah. Oh iya. Berarti itu batasannya ya? Batasannya karena objeknya itu beda. Jadi kalau orang sering menganggap bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang dari luar, non-Islam, sebenarnya juga salah. Itu yang sering dijelaskan oleh Syekh. Orang hanya tahu, mungkin ibu-ibu juga yang tahu hanya rukun Islam itu, hanya tahunya rukun Islam, rukun iman ya Bu ya. Padahal ternyata ada satu lagi rukun. Ihsan, itu yang disebut dengan rukun ihsan. Nah, rukun ihsan itu adalah pembangunan kesadaran. Kalau rukun Islam itu berangkat daripada yang disebut dengan syariah, rukun iman disebut dengan akidah. Nah, rukun ihsan inilah membangun pada sebuah dimensi kesadaran yang disebut dengan dunia hakikat. Nah, ini yang sering orang-orang yang tidak paham dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, ini sebuah gerakan praktisi juga ya. Iya. Praktisi juga. Mungkin bisa dikaitkan Syekh tentang ini, tafwid ini Syekh. Iya. Jadi ini sangat penting sekali kalau kita ingin kuat dalam menjalani kehidupan, maka makom tafwid ini harus dibangun oleh kita. Seperti apa langkahnya? Tentu langkah dasar atau basic dalam tasawuf itu tahliyah dulu. Gak bisa kita menanam makom tafwid kalau hatinya berantakan, kalau hatinya kotor. Jadi itu dilakukan tahliyah terlebih dahulu. Bagaimana kolbu kita ini bersih, terbebas dari al-amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Yang sering disebut dalam Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya dari ujub, bangga diri, takabur, sombong, hasad, iri dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, tetangganya beli mobil, pusing aja. Itu kan yang ada di masyarakat kita. Itu berarti berpenyakit hatinya.
Bahkan amal kebaikan kita luluh lantah dengan hasad seperti itu. Pesantren dengan pesantren, ya kiai juga manusia. Iya, sering ribut ya. Kiai sana maju, kiai sini tinggal hanya bangunannya saja, santrinya nggak ada. Bisa jadi hasad. Dokter dengan dokter, dosen dengan dosen. Itu ada hasad jadi media. Itu harus bersih. Kita belajar tasawuf itu sebetulnya adalah membuat kita nyaman hidup ini. Orang yang mukmin yang hakiki, pandangan Nabi kan, dua perumpamaan. Ada kal jasad seperti satu tubuh, ada kal bunyan seperti satu bangunan. Itu gambaran satu muslim dengan muslim yang lain dalam satu komunitas. Kal jasad seperti tubuh. Ini yang terluka tangan, yang ngejerit bibir kita, yang nangis mata kita. Nggak ada ini terluka ngetawain. Ya, begitu juga bangunan, konstruksi saling yasudu ba'duhu ba'du, saling menguatkan. Itu muslim yang hakiki. Nah, kalau sekarang tetangganya maju, sahabatnya karirnya maju, kita yang sakit hati, apakah itu muslim? Ini yang dipertanyakan. Berarti ada kotoran di dalam kolbu kita. Semestinya tahniah, ikut bahagia. Sukses sahabat kita, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Tetangga beli mobil, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Besok bisa pinjem. Enak ya Bu? Enak. Coba kalau hasad, baru lihat mobilnya aja, itulah kerugian. Makanya kita bertasawuf tuh hidup biar nyaman. Hablum minallah kita terjaga, hablum minannas pun demikian terjaga. Itu yang paling nyaman. Itulah orang yang paling bahagia. Nah, maka kita kembali, takhliyah ini harus serius. Wajib hukumnya, fardu ain hukumnya, kata para ulama. Fardu ain itu bisa ngawakilkan nggak? Nggak bisa. Kalau ibu bayar utang bisa nggak diwakilin sama anak? Bisa. Tapi kalau membersihkan kolbu kita sendiri lewat proses takhliyah dari amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati yang disebutkan tadi, nggak bisa kita. Hukumnya fardu ain, wajib kita sendiri yang membersihkannya. Itu. Ya coba kalau ibu-ibu bangun tidur pakai bedak langsung apa enggak? Apa dulu Bu? Oh, cuci muka namanya takhliyah. Jangan sampai ada sesuatu di muka di mata kita segede begini, langsung aja di bedak. Nggak bisa, tahliyah, bersihkan dulu, baru tahliyah. Titiknya sudah dibuang, baru tahliyah, baru dandani. Lipstick, apalagi shadow, apalagi lupa namanya, nggak tahu dah, urusan ibu-ibu itu. Nah itu tahliyah. Nah, membangun makom tafwid, berserah total kepada Allah, itu adalah dalam bab tahliyah, mendandani. Harus dandani kolbu kita, jangan kosong. Ya, supaya apa? Supaya indah kolbu kita. Ketika tertanam tafwid, penyerahan total kepada Allah, buah dari iman yang kuat, ya makom iman yang kuat terhunjam dalam kolbu kita, muncul makom tafwid, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada dongeng nih. Ibu-ibu denger nggak dongengnya? Mau denger nggak? Kalau ada yang ngantuk udah nggak jadi dah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan penguasa zolim. Siapa namanya? Namrud. Didakwahi, diajak tauhid, ya malah memerangi. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, diikat, kemudian disiapkan api yang besar. Nabi Ibrahim dieksekusi, dimasukkan ke dalam api, dibunuh secara keji. Setelah diikat, detik-detik mau dilemparkan ke kobaran api, itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun di raut mukanya tidak ada rasa takut. Hebat apa enggak? Enggak ada rasa takut, tenang begitu saja. Sampai datang Jibril alaihissalam. Ini kisah ini ditulis dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahir Tadris, ditulis oleh Said Ahmad bin Idris radhiyallahu an. Datanglah Jibril alaihissalam menguji kepada Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim,
maukah aku tolong? Itu Nabi Ibrahim tenang menghadapi kobaran api. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim? Mantap, aku gak butuh pertolonganmu. Balik lagi tuh, siapa? Jibril. Kalau kita lagi sulit, datang Jibril ngebantu, kira-kira langsung langsung diterima. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, langsung Allah perintahkan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, maka dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Dingin dan selamatkan. Kalau hanya dingin tanpa selamat, bisa jadi Nabi Ibrahim meninggal mati karena dinginnya api. Siapa yang membuat api panas? Allah. Maka Allah suruh api dinginlah. Jadi dingin. Salaman, selamatkanlah. Kobaran api habis, Nabi Ibrahim tenang saja. Inilah kata para ulama ahli tasawuf, para ulama sufi, Nabi Ibrahim alaihissalam makom tafwid. Penyerahan total kepada Allah. Kalau Allah menyelamatkan, tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Itulah namanya makom apa? Tafwid. Pak Wijaya, ini cukup teknis ya. Kira-kira ada nggak pasien-pasien, mungkin penyakit-penyakit yang datang nih kan psikoterapi ya. Psikoterapi pasien-pasien ini kira-kira banyaknya apa ya? Kalau saya baca dalam bukunya James Scott, salah satu antropolog Amerika itu, orang-orang dalam bukunya itu Weapon of the Weak itu kan orang-orang apa ya Bu ya, orang-orang yang lemah, orang yang anggaplah kehidupan ekonominya rendah gitu, sukanya gosip gitu. Nah, kira-kira kalau masyarakat Indonesia ya, mungkin yang pernah ditangani oleh Pak Jaya, gimana tuh pasien-pasien kita nih? Yang pertama, orang yang suka gosip itu kan adalah orang yang nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan, aduh. Hingga mereka bergosip. Gimana nih Bu? Nah, bagi orang-orang dalam terapi tasawuf itu, orang itu disibukkan dengan dirinya sendiri dalam rangka pengenalan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, jadi orang itu mengatakan kalau ibu-ibu ditanya, ibu-ibu sayang enggak kepada Allah? Pasti jawabnya semua sayang. Nah, di dalam tasawuf psikoterapi ini, dalam realitasnya kita kenalkan. Coba saya tanya ibu-ibu nih, sayang enggak dengan Allah? Cinta enggak dengan Allah? Pernahkah ibu merasakan kerinduan ibu-ibu ini dengan orang yang lama berpisah atau orang yang ibu sayangi? Pernah merasakan rasa sayang, cinta dan rindu itu? Nggak usah jauh-jauh, aspek rindu aja. Apakah ibu-ibu ini pernah merasa rindu dengan Allah? Sebagaimana ibu merasa rindu kepada orang-orang yang ibu sayangi. Kalau belum pernah merasakan itu, nah dalam tasawuf psikoterapi, belum kepada cinta kepada Allah. Maka dalam itu pengenalannya adalah ma'rifah. Tak kenal maka tak sayang. Harus kenal dulu siapa Allah itu. Itu tingkat ma'rifah. Setelah kenal, sebagaimana kata pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak mesra. Nah, kemesraan hubungan antara makhluk dengan Tuhannya inilah yang dikatakan sebagai ma'rifah. Ketika muncul kerinduan, itulah yang dikatakan mahabbah. Berarti kalau dia mahabbah, orang-orang tasawuf ini, dia apapun yang menjadi persoalan, apapun urusan di dunia ini menjadi kecil. Karena sudah punya tujuan yang hakiki. Ya. Tadi yang disampaikan oleh saya tadi kan rasanya berat sekali sih tauhid itu. Jangankan tauhid, tawakal aja ninggalin barang di rumah susah itu saya. Gimana sih? Ya. Jadi gini, tauhid itu bukan berarti kita menyampingkan usaha. Usaha itu menjadi kewajiban kita. Tapi tauhid itu urusan kolbu kita dengan Allah. Sejauh mana yakinnya sih kita kepada Allah. Contoh misalnya, kalau kita naik mobil, supirnya, wah itu sudah sudah jam terbangnya, udah luar biasa. Kira-kira nasib kita kan di tangan siapa? Supir, betul nggak? Kalau kita percaya kepada supir kita jam terbangnya sudah hebat, berpengalaman, profesional, bisa tidur apa enggak dari Tasik ke sini? Bisa. Kenapa? Percaya. Percaya kepada siapa? Akhirnya kita serahkan nasib kita kepada siapa? Nah, kalau sekarang naik supir, supirnya belum punya SIM.
Ya, belum punya apa? SIM. Kita naik di kendaraan itu. Kira-kira bisa tidur apa enggak? Kenapa enggak bisa tidur? Enggak percaya. Begitu kepada Allah. Sekarang kita percayanya kepada Allah, Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam semesta. Dalam Quran, satu daun jatuh kapan jatuhnya Allah tahu. Dan itu semua karena izin Allah. Urusan kecil sampai urusan besar, kita coba bisa melihat apakah kekuasaan kita? Bukan kekuasaan Allah. Allah masih izinkan mata kita bisa melihat. Jadi kalau kita semakin merasakan kekuasaan Allah, keyakinan kita kepada Allah semakin tinggi, maka tafwid akan bangun. Iqamah, makom tafwid akan berdiri tegak di dalam kalbu kita. Menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ini dalam dunia bisnis bertawakal, bergantung kepada usahanya. Betul apa betul? Seakan-akan dengan usahaku ini akan sukses. Betul, sekali dikasih kesuksesan, apa yang terjadi? Nepuk dada. Merasa hebat dirinya. Kemudian Allah gagalkan rencananya, dia akan jatuh. Dia akan sakit hati, dia akan stres. Maka orang yang tafwid, penyerahan diri total kepada Allah, itulah orang yang bahagia. Makanya ada satu hadis Nabi di mana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." Artinya, barang siapa, ini sebetulnya makom tinggi nih, tapi kita turunkan pengertiannya gini. Ada seseorang barang siapa yang dia sibuk dengan zikir kepadaku. Jadi hatinya tuh sudah bersama dengan Allah saja. Sampai dia tidak sempat minta. Kalau kita banyak mintanya, zikirnya kurang. Permohonnya sebanyak-banyak, seabrek-abrek, zikirnya kurang. Ini mati balik. Hatinya sibuk aja dengan zikir, hatinya sibuk merasakan agungnya Allah, sampai lupa meminta. Apa? A'taituhu, aku akan beri, firman Allah, aku akan beri orang itu afdhala ma u'tis sa'ilin, lebih hebat, lebih utama ketimbang yang diberi kepada orang yang banyak minta. Ini sebetulnya makom yang tinggi nih Pak Wijaya ini. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya, jadi gini, kalau di dalam zikir itu ada yang sampai zikir pana namanya. Zikir itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya ada 4 level nih. Ibu-ibu nggak tahu ibu di level yang mana zikirnya nih. Level pertama zikir ma'a ghaflatin. Lisannya subhanallah, subhanallah, hatinya cicilan motor, cicilan mobil. Pernah zikir gitu nggak? Nah, itu namanya level TK, taman kanak-kanak. Lisannya zikir, tapi hatinya lalai. Naik, apa tinggalkan? Jangan. Perbaiki, Allah tingkatkan. Level kedua, zikir ma'a wujudi yaqdotin. Zikir lisannya, hatinya mulai sadar. Sadar diri ini sebagai hamba. Sadar diri ini ada yang menciptakan, dia adalah Allah. Itu namanya zikir ma'a yaqdoh, hatinya mulai sadar. Level yang ketiga naik lagi. Zikir ma'a wujudi hudurin. Zikir, kemudian hatinya merasakan hadirnya Allah. Apa yang kita ucapkan, hadir di hati. Dirasakan Allah yang memiliki sifat yang sempurna, yang maha segala-galanya. Baru tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir yang itu. Zikir yang membuat hati kita merasakan hadirnya Allah. Hadirnya Allah dirasakan oleh kalbu kita. Ini baru yang keempat ini. Zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Dalam zikirnya itu sampai semua makhluk hilang. Di samping udah gak dikenal lagi. Urusan dunia udah gak dikenal lagi. Yang ada
yang dirasakan hanya Allah semata. Allah, Allah, Allah. Di kanan, di kiri, semua urusan hilang. Semua makhluk hilang. Ghaibah hilang semua. Yang dirasakan hanya Allah semata. Allah, Allah, Allah. Nah, kalau orang kolbunya sedang istighraqul qalbi fi bihari tauhid, tenggelam kolbunya dalam samudra tauhid, samudra keesaan Allah, yang ada, yang mewujud hanya Allah semata, maka di situ dia tidak sempat minta lagi. Udah pokoknya gimana Allah saja, karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Maka Allah akan beri orang itu lebih hebat pemberiannya ketimbang orang yang belum sampai makom itu, yang masih minta. Ini sebetulnya makom tinggi, tapi begitulah interpretasinya, begitulah penafsirannya. Mungkin bisa dirasakan. Mudah-mudahan Allah beri rasa seperti itu. Di mana di satu kondisi ketika zikir, di mana hilang semuanya, yang hanya dirasakan wujud Allah semata, sehingga tidak ada kesempatan di saat itu untuk meminta, karena sudah yakin apa sih yang dipinta. Minta selamat, memang Allah As-Salam, Maha Selamat. Minta rizki, Allahnya Ar-Rajak, Sang Maha Pemberi rizki. Minta lagi, Allahnya Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi. Apa kita minta kepada Allah? Kalau dalam kondisi kolbu kita, ahwal kita merasakan itu semua, kita nggak ada kesempatan untuk minta kepada Allah. Karena Allah memang sudah segala-galanya. Apalagi urusan recehan rizki, Bu, ya, yang membuat suka bingung. Kadang suami istri jadi perang, ya, genjatan senjata 3 hari, seminggu perang itu. Gara-gara apa? Dapur nggak ngebul. Itu mah recehan. Ya. Nah, ini kenikmatan dalam bertasawuf. Makanya tadi ya, Nabi Ibrahim alaihissalam nggak ada gentar sedikit, cemas sedikit, karena memang jiwanya di situ. Nah, ini jiwa ini susah ditransfer. Kalau ilmu gampang ditransfernya. 3 kali 3 berapa? Hafalin, cepet. Bagaimana mentransfer kolbu dalam kondisi tafwid, penyerahan total kepada, nggak bisa ditransfer. Bahkan susah untuk diucapkan. Itulah ilmu tasawuf, bukan ilmu qola wakila, teori-teori yang banyak. Tapi tasawuf itu merasakan itu semua, menjalankan semua usaha. Kemudian sampai kolbu kita merasakan di mana kita, betapa indahnya Allah, betapa hebatnya Allah, maha kuasanya Allah. Baik. Sepenuhnya dirasakan oleh kolbu kita sampai tidak sempat meminta. Maka justru Allah beri orang itu yang lebih hebat ketimbang orang yang meminta kepada Allah. Baik, ini semakin penasaran, Bu, ya. Tapi dari pengenalan ini kan lama-lama kita akan bisa sadar ya tentang apa itu pentingnya tauhid itu. Pak Wijaya, ini kan kalau kita bicara mental health ya, anak-anak muda sekarang ya, yang masih mencari eksistensi diri gitu. Ya saya kira bukan anak remaja ya, tapi seseorang yang mencari pendewasaan, yang masih kosong ini mentalnya, gimana dalam menyikapi dalam psikoterapi ini? Maka dari itu ada sebuah value. Kita kalau yang dijelaskan oleh Syekh itu tingkat tinggi. Ya. Maka dari dalam pengenalannya, dalam tasawuf psikoterapi itu kita sederhanakan bentuk-bentuknya. Mengapa kekosongan di dalam jiwa itu sampai ada? Karena tidak adanya rasa keyakinan. Nah, mengapa keyakinan itu tidak ada? Nah, dalam tasawuf psikoterapi ini diklasifikasikan keyakinan. Pertama, level yang paling rendah itu wajibul yakin. Orang itu pokoknya saya yakin karena nenek moyang saya seperti ini. Maka itu satu keyakinan. Hanya dia sami'na wa ta'na, apa yang dia bilang kami percaya. Tapi kok nggak masuk akal. Malu, maka dari itu sampailah kepada tahapan yang dibilang dengan ainul yakin. Dia melihat dulu, harus panca indera yang melihat. Tetapi kita dihadapkan seperti sekarang, kalau kita mau lihat di belakang dinding ini kita nggak bisa. Kalau itu melalui panca indera, sekarang sudah ada CCTV, seluruhnya bisa kita amati. Apa yang menyebatani CCTV itu? Itulah yang disebut dengan ilmu yakin. Adalah keilmuan ya, yang berdasarkan kepada otak. Tetapi ketika otak kita sudah tidak ada satu benturan yang tidak
bisa kita capai dengan otak. Nah itulah yang keyakinan yang hakiki yang disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin. Nah di dalam problem-problem remaja ini, nah inilah yang banyak kekosongan jiwa. Sekarang dia banyak kita lihat ada orang yang bilang kamu mau cari yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Orang-orang yang demikian dalam perspektif tasawuf, karena memang dari awal sudah dibebani, diberikan hal-hal yang haram secara zat. Ya kemudian juga bahwa dalam sosiologi itu kan ada aspek genotip dan aspek fenotip. Genotip itu adalah dari aspek keturunan. Keturunan, gen ya. Gen. Kemudian dari aspek fenotip itu adalah dari aspek lingkungan. Antara dasar dan ajar. Nah, di dalam perspektif tasawuf bahwa keturunan itu memang mempengaruhi ya. Yang disebut dengan, kalau kita tuh ada yang disebut dengan kelakuan, ada yang disebut dengan karakter, ada yang disebut dengan kepribadian. Nah, kalau dalam aspek kelakuan itu memang perilaku itu karena dorongan-dorongan yang bersifat naluriah. Contoh kalau orang menangis, masing-masing kita berbeda cara menangis. Ketika mengekspresikan rasa terkejut, maka orang itu akan berbeda satu sama yang lain. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan karakter. Karakter itu selain dorongan-dorongan naluriah, itu juga aspek pengalaman. Misalnya seorang anak ketika dia berbuat salah, maka ada pembiaran dari orang tuanya, maka anak yang kecil ini pengalaman dia itu dianggap itu betul. Oh iya, membenarkan ya. Iya, maka dari itulah kita perlu mengadakan proses pembelajaran bahwa ini adalah salah. Bagaimana orang tua melakukan bentuk pembenaran terhadap perilaku anak yang salah. Nah itu sudah menjadi watak atau karakter. Yang ketiga adalah aspek pendidikan. Nah dari aspek pendidikan ini kita lihat dari mana dia datang. Nah disinilah pengenalan daripada value atau nilai-nilai. Nah di dalam dunia tasawuf, value atau nilainya itu harusnya bersumber kepada yang disebut akhlakul karimah. Kalau yang orang watak dan karakter cukup yang disebut dengan budi pekerti atau moral. Ya. Nah inilah pembangunan kesadaran seperti inilah yang pada saat sekarang ini kurang. Tapi kalau presentasinya kan yang mempengaruhi kan lingkungan juga, bukan genetik juga ya sebenarnya. Ini ibaratkan dasar dan ajar dalam teori tabula rasa. Jadi misalnya ini warnanya abu-abu. Kita cat warna hijau, maka dia jadi hijau. Nah disinilah aspek fenotip dan genotip. Kalau dia sudah dasarnya kita bina, misalnya warnanya sudah hijau, tentu lebih mudah kita mencat menjadi warna hijau dibandingkan dengan warna yang lain. Jadi kalau hijau dasarnya hijau. Nah begitulah kira-kira aspek genotip dan fenotip antara dasar dan ajar. Baik, di sini sudah siap yang bertanya? Ibu-ibu sudah ada yang mau bertanya? Kok nggak semangat ya? Masih ngantuk ya? Tapi sebelum ibu-ibu mempersiapkan, kita tayangkan dulu Viti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Syekh, perkenalkan nama saya Dewi Nur Hayati. Terima kasih atas kesempatan bertanya di pagi hari ini. Yang akan saya tanyakan adalah apa yang membedakan makom tafwid dengan tawakal sehingga tafwid dikatakan lebih tinggi daripada tawakal. Mohon pencerahannya Syekh. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menjawabkan sedikit ya. Mungkin bisa elaborasi kembali Syekh. Ya, baik, kita elaborasi sisi perbedaan tawakal dengan tafwid ini. Sama-sama dalam ranah makomat. Tafwid dan tawakal. Kalau tawakal itu dari wikalah, mewakilkan. Kita mewakilkan urusan hukum misalnya ke lawyer. Mewakilkan. Begitu juga kita mewakilkan urusan kita kepada Allah.
Jadi masih ada hubungan antara kita dengan yang kita tugaskan. Ya, sebagai wakil kita. Itu namanya tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang yang beriman itu bertawakal. Mewakilkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau tafwid itu di atas makom tawakal, di mana berserah total, urusan kita sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Seakan-akan kita nggak tahu. Kalau tadi mewakilkan, ada hubungan antara kita dengan wakil kita. Tapi kalau sudah tafwid penyerahan diri total kepada Allah, seakan-akan tidak ada urusan lagi. Kita sudah 100% ya, diserahkan urusan kita kepada Allah. Pokoknya udah gimana Allah saja. Itu jadi sangat tinggi sekali. Maka makom tafwid ini lebih tinggi daripada makom tawakal Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuatu yang tinggi, perlu ya membersihkan kolbunya, kemudian pengenalan kita kepada Allah. Kok bisa kita ini menyerahkan total urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bulatnya keyakinan kita sehingga tafwid penyerahan dirinya pun total kepada siapa? Kepada Allah. Kira-kira ringan enggak? Oh, kalau kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah, tenang apa enggak? Kan yang membuat kita depresi itu, ketekan itu karena kita yang apa ya? Ibarat kalau material kita yang manggul, yang memikul. kita yang memikul, betapa beratnya. Tapi kalau sudah diserahkan, wah itu kita jadi apa? Tenang. Nah itu ilmu tasawuf. Ya, maka sebetulnya kita sudah dilatih dalam doa iftitah setelah takbiratul ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, manasiku, hidup dan matiku kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dihayati membuat ibadah kita, sholat kita tenang. Nabi sering arihni bis sholat, relaksasikan aku dengan sholat. Karena dalam sholat ada tafwid, penyerahan total kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tipsnya nih ibu-ibu, pingin gak sholat kita khusyuk? Pingin. Penyerahan diri kita bukan hanya lisan inna sholati wa nusuki, tapi penghayatan kita benar-benar. Kalau kita sudah menghadap ke arah kiblat, itu namanya file-file urusan dunia jangan kebuka terus. Nanti malah di hatinya nih kecampur. Semua file-file urusan dunia kita tutup dulu supaya bukakan hati kita, merasakan azamahnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan tenang. Baik. Ibu-ibu sudah siap pertanyaannya? Siapa dulu yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi. Saya ingin bertanya, Syekh. Ya, silahkan. Apa kita sebagai orang biasa dapat melaksanakan makom tafwid? Tafwid, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Ya, ukuran dalam ilmu tasawuf itu bukan pinter secara intelektual, tapi ada keseriusan dan kesungguhan dalam memperbaiki kolbunya, dalam memperhatikan aspek kolbunya. Itulah ilmu tasawuf. Makanya ada istilah alimul lisan jahilul kolbi. Pinter lisannya, intelektualitasnya, tapi bodoh hatinya. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Kalau sekarang orang yang bodoh hati lebih baik bodoh juga intelektualnya. Bodoh ya, ya sebab semuanya. kalau sudah bodoh, sudah pinter tapi hatinya bodoh, wah, itu kalau koruptor itu pinter nggak? Wah, pinter Ya nggak jadi koruptor kalau nggak pinter. Tapi sayang hatinya bodoh. Itu saja. Makanya penting sekali. Nah, maka dalam ilmu tasawuf itu supaya pinter kolbu kita, tidak dilihat dia status sosialnya, nggak dilihat dia seorang alim atau tidaknya, tapi yang dilihat adalah mau nggak kita serius untuk
memperbaiki kolbu kita, memperhatikan kolbu kita dengan ilmu tasawuf. Makanya kan orang membersihkan kolbu tuh gak sadar, dari kepintaran itu sering membuat kita ujub bangga diri, bahkan menuhankan pikirannya sendiri. Itu orang bodoh dalam ilmu tasawuf. Itu orang yang takabur dalam ilmu tasawuf. Nah, maka untuk menegakkan iqamah makom tafwid ini bagi siapapun juga, kalau kita benar-benar serius untuk mempelajari ilmu tasawuf, supaya kolbu kita merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya, maka kita tegakkan makom tafwid ini. Jadi nggak dibatasi orang kaya, nggak dibatasi orang jadi pejabat, tapi bagi semua. Coba lihatlah kalangan para sahabat. Ada yang fukoro wal masakin, yang tadi di Mekahnya kaya, hijrah ke Madinah nggak dibawa kekayaannya, tanahnya, ladangnya jadi miskin. Namanya siapa? Ahlus Sufah. Tapi sungguh-sungguh mempelajari ilmu tasawuf beserta Nabi, tercerahkan kolbunya. Sampai Salman Al-Farisi itu, beliau itu saking menikmati dengan kejuhudannya, nggak mau digaji Pak Wijayanto. Pak Wijaya kalau sekarang orang kan gaji dulu yang dilihat. Harus itu. Salman Al-Farisi, ya, hatinya benar-benar bersama Allah. Ketika diangkat oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab dalam satu posisi, beliau menolak menerima gaji. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Solihat. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Sesuai tadi ada kisah dari Nabi Ibrahim ya, Syekh. Bolehkah kita melaksanakan ajaran tafwid seperti yang dialami Nabi Ibrahim? Bukankah dengan mengamalkan tafwid ala Nabi Ibrahim itu pertanda sikap kita yang pasif? Sekian, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau Dr. Wijaya menjawab? Saya aja. Saya. Saya silakan saya. Ya, jadi gini, itu kisah Nabi Ibrahim itu gambarannya luas. Bukan berarti tafwid itu tidak berusaha, tapi usaha kita sudah maksimal. Maksimal. Gak ada lagi. Coba Nabi Ibrahim sudah diikat. Kira-kira apa usaha yang harus dilakukan? Lari. Kan udah diikat. Teriak-teriak. Gak ada usaha lagi. Lalu kondisi jiwanya, kolbunya, makom tafwidnya muncul dalam kolbunya. Penyerahan total kepada Allah, karena Allah pasti tidak akan menzolimi. Contoh Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan apa? Laut. Di belakang apa? Musuh. Apalagi yang harus usahakan? Nah, kita dalam keseharian pernah nggak mengalami kondisi seperti itu? Kayaknya udah habis usaha gitu. Nah, itulah ilmu tasawuf. Karena memang kita punya keterbatasan. Dengan punya keterbatasan inilah kita harus menyerahkan total kepada yang maha kuasa, yang tidak terbatas, yang maha mutlak. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafwid itu adalah ketika kondisi fisik kita, lahiriah kita sudah habis usaha kita, sudah maksimal usaha kita. Kata orang Sunda, mentok. Sudah mentok usaha kita, udah gak ada lagi usaha kita. Maka hati kita harus tumbuh lebih kuat, tafwid kita, penyerahan total kepada Allah. Pokoknya kalau Allah nggak mengizinkan tidak akan terjadi. Gitulah yakinnya kita kepada Allah sehingga kita mau tafwid, berserah total kepada Allah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis dikatakan bahwa jika seseorang benar-benar tawakal, maka ia bisa berjalan di atas air. Bagaimana kondisi tersebut diimplementasikan dengan konteks kehidupan saat ini?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dr. Wijaya, silakan Dr. Wijaya. Ini sebenarnya jawaban untuk saya nih yang menjawab. Tapi begini Bapak, Ibu-ibu sekalian ya, bahwa Ustadz ini mohon izinnya, bahwa sebenarnya persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia itu dalam menuju kepada tafwidz itu, apa yang menjadi problem di atas dunia ini? Pertama adalah luka batin. Mengapa orang itu luka batin? Karena apa yang diinginkan itu tidak tercapai, sehingga muncul kekecewaan. Nah, dalam proses ini kita harus yakin bahwa pertama, apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Yang kedua, yakinlah apa yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita, yang cocok bagi kita. Mengapa kita menganggap suatu takdir yang ditetapkan oleh Allah itu buruk? Karena ada satu kehendak yang masih ada ketidakpuasan. Nah, di dalam konteks tasawuf ini, bahwa apabila kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita tidak memperoleh sesuatu yang kita harapkan, yakinlah bahwa ada hikmah di dalam semua itu. Nah, penyerahan diri apa yang menjadi ketentuan daripada Allah, nah inilah yang melatih diri kita menerima terhadap kenyataan. Nah, kenyataan ini kalau kita sudah menerima sebuah kenyataan, kita tidak akan perlu lagi ada penyesalan. Baik. Jadi kalau kesannya kan orang-orang belajar tasawuf kan suprarasional. Tadi kan bisa berjalan di atas air gitu. Gimana konteksnya ini? Ada yang percaya suprarasional gitu loh. Ya mungkin itu merupakan sebuah itibar ya saya. Jadi bukan berarti ibu-ibu terus sekalian dengan sudah belajar begitu terus bisa di atas air. Nah itu kan sesuatu ini. Jadi mungkin itu sebuah itibar. Tasawuf itu rasional ya saya, bukan ya. Ya. Jadi sebetulnya karena kolbu ini adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada akal. Contoh gini, tadi wahyu itu turunnya nggak kepada akal, tapi kepada fuad. Fuad. Dalaman dari kolbu, menunjukkan bahwa kolbu itu lebih hebat daripada akal kita. Akal kita punya keterbatasan. Ya, bayangkan akal kita tuh hanya butuh bantuan dari panca indera. Melihat, ada media, ya. Ada yang bisa kita baca, buku, ada yang bisa kita amati, objeknya. Itu akal baru, ilmu yang dihasilkan oleh akal. Tapi kalau hati itu bisa kita mendapatkan ilmu langsung tentang yakin Allah menciptakan Sidratul Muntaha. Akal ini nggak bakalan bisa menjangkau di mana Sidratul Muntaha. Tapi kalau kolbu kita tersingkap, kemudian tumbuh keyakinan, kita bisa percaya bahwa Allah menciptakan Sidratul Muntaha yang sangat besar. Allah menciptakan aras, makhluk terbesar. Tapi kalau akal itu perlu dilihat dulu. Ada medianya untuk menghantarkan ke sana. Tapi kalau kolbu ini bisa menangkap ilmu, yang ilmu itu jauh tidak terbatas. Makanya Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman, karena orang yang beriman itu melihatnya dengan hati. Hati dengan cahaya Allah. Kalau melihat dengan hati yang dengan cahaya Allah, ini terhalang dinding ini nggak bisa menghalangi. Jangankan dinding di sini, sampai negeri akhirat, maka mata ini akan melihat sampai akhirat. Makanya kenapa dulu Umar bin Khattab mendengar ayat Allah tentang azab neraka sampai pingsan. Karena ainul basirahnya, mata hatinya bisa melihat neraka, merasakan getirnya neraka sampai pingsan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah kolbu. Jadi kolbu itu adalah di mana ilmu yang Allah datangkan ke dalam kolbu, sehingga tanpa proses belajar dan ilmu itu bisa diterima oleh kolbu kita. Nah itu bedanya kolbu kita. Baik. Ibu masih ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Neneng, izin tanya Syekh. Ya, silakan Bu. Apakah sikap tahwid itu bisa diusahakan oleh kita? Apa langsung hidayah dari Allah gitu? Mawahib ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Ya, dalam belajar ilmu tasawuf itu ada tahapannya. Ada tahapannya, termasuk menanamkan makom tafwid itu memang harus kita usahakan. Kita harus melakukan proses supaya tumbuh makom tafwid, kesadaran penuh kepada Allah, sehingga kita mau menyerahkan segala urusan kita hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba, nggak ada yang instan. Coba lihat Rasulullah SAW. Allah ingin menjadikan Nabi kita sebagai Nabi akhir zaman. Mulai lahir tidak punya ayah. Bagaimana menderitanya seorang bayi tanpa ayah. Usia 7 tahun meninggal ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya, meninggal lagi diasuh oleh pamannya. Itu perjalanan hidup yang terjal. Apa sih yang dimaukan oleh Allah? Kolbu Nabi itu supaya menjadi hati emas. Kalau kita lihat tambang emas tradisional, Pak Wijaya pernah lihat di Sumatera. Itu menggali lubang sedalam-dalamnya, bahkan ada orang yang sampai mati. Itu kecil, sampai ratusan meter. Dapat tanah material, ternyata nggak ada emas di situ. Diproses, dipanaskan, diputer-puter, pakai zat kimia, dibakar sampai dari 1 ton emasnya cuma 1 gram. Itu yang dimau oleh Allah. Inilah kehidupan dunia, menyeleksi manusia. Tampillah Nabi SAW di usia 40 tahun jadi seorang Nabi. Setelah jadi Nabi ternyata asyadun nasi balaan al-anbiya, sabda Nabi, yang paling berat jalan hidup adalah para Nabi. Untuk dapat makom yang tinggi itu bukan dengan cara diam. Proses, sungguh-sungguh, berjuang, berkorban. Yang dilihat oleh Allah adalah kolbu kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat tampannya, cantiknya, tubuhnya. Wala adsadikum, termasuk tubuh kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat hati kalian. Hatilah mahalu nadhari Rabbi, tempat melihatnya Allah. Dan ukuran ketakwaan, ukuran mulia, bukan dari penampilan, tapi dari hati kita. Ustaz Dedan mau nanya? Silakan Ustaz. Masih ada waktu ya Ustaz? Masih banyak kok untuk Ustaz Dedan mah. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Syekh izin bertanya juga Pak Dokter. Saya lihat kan dari tadi yang Syekh sampaikan bahwa makom tafwid ini sangat tinggi sekali, bahkan lebih tinggi daripada tawakal. Nah, pertanyaan saya, apakah jika seseorang sudah mencapai makom tafwid, artinya kan itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu artinya sudah tidak peduli dengan mungkin hablum minanas atau urusan-urusan lainnya begitu Syekh? Karena sudah sampai kepada Allah, sudah tidak peduli atau bagaimana Syekh? Ya, silakan Syekh. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia. Iya. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi orang yang mencintai, care terhadap orang yang fakir dan yang miskin. Jadi orang yang sudah tertanam makom tafwid justru semakin karena dekat dengan Allah, semakin mengenal kepada Allah, maka akhlak Allah yang mulia itu al-ittisof bisifatil uluhiyah. Kita akan bisa mengikuti sifat Allah. Kasih sayangnya, pengampunnya, tidak berbuat zolim. Itu yang akan tertanam ketika makom tafwid hadir di dalam kolbu kita. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir. Kesimpulan mungkin Dr. Wijaya bisa memberikan statement closing ini. Iya, tadi Ibu yang bertanya itu, apakah itu ujuk-ujuk semua itu? Enggak. Jadi orang itu sampai dalam proses bertasawuf itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa itu melalui proses belajar. Proses belajar. Jadi kalau kita mengenalkan, ini dalam konsep psikoterapi, itu kalau orang belajar sepeda atau belajar berenang, nggak cukup diajarin cara berenang begini loh. Nah, sekarang bagaimana mengenal sabar? Ya sabar memang betul-betul harus dipraktekkan dengan sabar itu.
Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz tadi bilang bahwa apakah setelah kita sampai ke makom itu kita tidak mengenal dunia lagi? Tidak. Kita tetap di dunia. Kita harus berangkat sebagai finalis kausa prima dan finalis kausa. Artinya orientasi awal kita. Kalau sekarang ibu-ibu memasak masakan itu, memasak setiap hari, ibu-ibu hanya berpikir hanya sekedar untuk supaya anaknya senang, maka tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi kalau memang ibu-ibu mengatakan masak setiap napas ibu itu adalah karena Allah, karena kewajiban. Jadi orientasinya itu bukan lagi orientasi karena menyenangkan suami dan anak, tetapi melakukan ini karena Allah. Baik. Jadi orientasi. Begitu juga ketika kita pada sampai makam itu. Jadi motif yang untuk melakukan itu dirubah. Ya. Jadi baik. Kalau kita pergi bekerja, niatnya mencari uang, ya hanya dapat uang. Dapat uang, baik. Tapi kalau kita niat mengabdi kepada Allah, itu kita akan mendapat peroleh pahala. Baik, terima kasih Pak Dr. Wijaya. Silakan Syekh. Ya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qalbu huwa jauharul insan. Kata para ulama sufi, kolbu manusia itu adalah berliannya bagi manusia. Sesuatu yang paling esensial, sesuatu yang paling bernilai dan paling berharga. Maka dengan ilmu tasawuf itulah kolbu kita supaya terjaga. Karena kolbu kita adalah fitrah. Kolbu kita adalah musyahadah. Maka dengan belajar ilmu tasawuf terjaga musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seindah manusia adalah ketika kolbunya terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kehidupannya tersingkap hakikat kehidupan. Kita tidak terjebak dengan mata ini, kehidupan ini, tapi kita tersingkap apa hakikat kehidupan ini. Itulah indahnya hidup dengan menjalani ilmu tasawuf. Sehingga kebahagiaan di dunia kita akan merasakan dengan sepenuh kolbu kita. Makam tauhid itu dimulai dari bersihnya hati, pentingnya hati. Kata Imam Ghazali dalam Ihya itu, wallazi arafa qalbahu faqad arafa nafsa, faqad arafat nafsa faqad arafa rabbah. Dan itu melalui proses pelatihan. Proses juga ada mursyidnya, ada transmisi yang jelas gitu. Transmisi jelas, enggak ujuk-ujuk belajar sendiri ya. Ada proses. Enggak ujuk-ujuk Ibu ya. Di orang Tasik enggak ngerti, Pak. Ujuk-ujuk enggak ngerti. Ya. Tiba-tiba. Ya, baik, terima kasih ya atas ilmu hari ini, Pak Dr. Wijaya. Terima kasih. Sering-sering ke sini Pak Dokter. Ya, insyaallah. Ustaz Deden, Ustaz Mukti, ibu-ibu dari Majelis MT Al Jihad Desa Jati Hurib, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Terima kasih Ibu ya. Tentunya juga pemirsa yang di rumah, tonton terus Serambi Islami setiap hari Kamis khususnya ya kajian tasawuf. Mungkin apabila ada kata yang salah mohon maaf. Wallahu yufiqun fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI, Bapak Ibu sekalian yang ada di studio, mari pejamkan kedua matanya sejenak. Kemudian bukakan mata hati kita. Mari kita muhasabah sesaat sebelum kita mengangkatkan kedua tangan kita, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini maju bukan mundur. Wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu terus berjalan tanpa henti. Maka kita akan mengalami satu fase dan fase dari kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia kita akan mengalami satu fase kematian, memasuki alam kubur, sampai memasuki akhirat yang abadi. Itulah yang harus kita persiapkan. Lalu bekal apa yang harus kita persiapkan? Fatajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita yang terbaik firman Allah adalah ketundukan kalbu kita kepada Sang Pencipta. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalbu kita berserah total, tafwid kepada Allah, itulah orang yang cerdas secara spiritual. Itulah orang yang cerdas yang sesungguhnya. Karena diri kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan yang maha mutlak, yang tidak ada yang membatasinya. Mari angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua permohonan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa
wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami akui dosa-dosa yang pernah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Engkau yang maha mengetahui, termasuk pergerakan dari kolbu kami. Ampunkan semua dosa-dosa kami. Kami berserah total kepadamu segala urusan dunia dan akhirat kami. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung, ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah menyusui dan merawat, ayah yang telah menafkahi banting tulang peras keringat. Ya Rob, ada di antara mereka orang tua yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Ampunkan dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, dan hidupkan hati kami selama-lamanya, hati yang bisa zikir, hati yang selalu terkoneksi denganmu. Ya Rob, kami tidak bisa menghindar dari kematian, tidak bisa berlari dari kematian. Engkau telah tetapkan ajal kematian kami di saat kami ada di alam rahim ibu. Ya Rob, jikalau datang saatnya ajal kematian, besok atau lusa, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah, kematian yang indah, kematian yang baik, kematian yang bisa mengucapkan kalimah terakhir, kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan ya Rabb dari kematian yang buruk yang membinasakan, kematian su'ul khotimah, kematian orang-orang yang lalai, kematian orang-orang yang hatinya mati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari keluarga kami dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur, ada mereka yang mendoakan kebaikan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami masih di dunia, berikan hasanah kebaikan dunia, berkahkan umur kami, berkahkan rizki kami, berkahkan keluarga kami, dan kumpulkan kami di akhirat. Masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta. Tutuplah rapat-rapat pintu neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Serabi Islami. Nah, sementara hari ini kebetulan yang membuat